Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim al-ifadata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa talala 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwatihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita sekarang sudah sampai kepada hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathrata masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama asli. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa beliau dijuluki Abu Hurairah? Karena suatu ketika beliau ini bawa kucing digigikan, kemudian ketemu sama Rasulullah dan Rasulullah melihat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mahadihi?" Apa ini? Kemudian beliau menjawab, "Hirrah." Ini adalah kucing. Maka semenjak saat itu Abdurrahman bin Sakhr dijuluki oleh Rasulullah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Bukan berarti dia bapaknya kucing, tapi suka sama kucing, penyayang kucing. Abu Hurairah ini orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, walaupun beliau bersama Nabi hanya 3 tahun. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 5.374 hadis. 5.374 hadis. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain sedikit-sedikit meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan beliau Abu Hurairah itu termasuk orang yang tidak punya tempat tinggal, termasuk juga tidak punya tempat tinggal, karena Abu Hurairah itu dulu tinggalnya di Madinah itu di masjid namanya Ahlus Suffah. Orang-orang yang ekonominya tidak mampu, tidak punya tempat tinggal, mereka tinggal di Masjid Nabawi. Ada tempat khusus namanya tempatnya Ahlus Suffah, di mana di situ nanti ada orang-orang kaya atau orang-orang yang ingin membantu, kemudian dikasih makan dan dia beribadah di situ. Dan dia termasuk Abu Hurairah itu termasuk Ahlus Suffah itu. Termasuk keistimewaan Abu Hurairah itu, kenapa beliau sampai sebegitu banyaknya meriwayatkan hadis? Karena beliau ini pertama karena sering bersama Rasulullah, alasan yang pertama. Yang kedua, beliau Abu Hurairah itu pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man yabsutu thawbahu hatta afrugha min hadisi thumma yaqbiduhu fa innahu laysa yunsa syai'an sami'ahu minni abada." Kata Rasulullah, barang siapa yang membentangkan bajunya, dalam satu riwayat membentangkan ridaknya, ridak itu seperti ini, ridak namanya. Jadi orang itu kadang salah istilah, kayak gini dikatakan sorban, terus gini juga serban juga. Ini namanya rida, ini namanya imamah. Kemudian kalau gamis itu terusan dari atas sampai ke bawah itu yang ada tutupnya, artinya tidak kebuka. Kalau jubah itu di atasnya gamis, yang langsung bukaan kayak gitu, tidak ada kancingnya, itu namanya jubah itu. Ada istilah-istilah sendiri, cuma kadang-kadang kebalik-balik. Ya, jubah dikatakan gamis, gamis dikatakan jubah. Padahal ada sendiri itu. Nah, kenapa Abu Hurairah itu bisa sebanyak itu hafal hadis? Karena beliau itu pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membentangkan ridaknya, selendangnya atau bajunya, kemudian mendengarkan
aku berbicara artinya mendengarkan hadis dari Rasulullah, kemudian tidak diambil lagi itu tidak sampai Rasulullah selesai untuk menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan, maka tidak akan lupa orang yang mendengarkan dariku selama-lamanya. Ini apa resep dari para sahabat terdahulu ketika mendengarkan sesuatu itu, dia bawa semacam rida, terus kemudian dia duduk di situ, kemudian mendengarkan hadis Rasulullah. Makanya beliau termasuk hafalannya kuat, walaupun cuma 3 tahun bersama Rasulullah, tapi bisa meriwayatkan 5.374 hadis. Dan termasuk keistimewaan Abu Hurairah ini pernah diceritakan juga pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya Abu Hurairah ini setiap hari beristighfar kepada Allah sebanyak 12.000 kali. Masya Allah, orang itu semakin tinggi derajatnya bukan semakin sombong, tapi semakin merunduk. Itu mestinya orang itu harus seperti itu, punya ilmu padi. Semakin banyak ilmunya, semakin rendah hati. Semakin banyak ibadahnya, juga semakin rendah hati. Contoh yang lain, misalnya ada salah seorang habaib di Hadramut, namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau adalah pengarang kitab yang sangat terkenal, yang hampir semua pondok pesantren mengkaji kitab itu, namanya kitab Sulamut Taufik. Itu pengarangnya salah seorang habaib dari Hadramut, namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau itu di antara amalan yang dilakukan secara istiqomah, tiap hari wiridannya itu la ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali. Tasbih 25.000 kali. Semuanya serba 25.000 kali. Walaupun seperti itu, beliau dalam salah satu qasidahnya, dalam salah satu syairnya, beliau berkata, ya Rabbi ma ma'ana amal. Wahai Tuhanku, aku tidak punya amal. Sebanyak itu beliau mengaku tidak punya amal. Oh, kita baru sholat duha saja kok ngerasa kita ini sudah orang paling mulia sedunia. Beliau itu ngerasa, ya Rabbi ma ma'ana amal. Wahai Tuhanku, aku tidak punya amal. Wa kasbuna kulluh zalal. Dan apa yang aku kerjakan semuanya adalah salah. Itu Abu Hurairah istighfarnya tiap hari 12.000 kali. Kita 1%-nya aja tidak bisa. Bukan tidak bisa, males. 1.000 pernah sehari istighfar. Enggak. Rasulullah saja itu yang tidak punya dosa, istighfarnya tiap hari 100 kali. Rasulullah itu tidak punya dosa. Kita yang dosanya banyak, kurang dari 100 kali. Seakan-akan kita itu berkata, saya lebih mulia daripada Rasulullah. Kita itu minimal istighfarnya itu kemungkinan 15 kali sehari semalam. Kenapa? Karena setelah selesai sholat itu wiridannya istighfarnya 3 kali. 3 kali 5 berapa? 15 kali. Itu pun kalau sholatnya pakai wiritan. Kalau sholatnya tidak pakai wiritan, tidak ada istighfarnya. Itu Abu Hurairah istighfarnya 12.000 kali. Dalam satu riwayat bukan istighfar tapi bertasbih sebanyak 12.000 kali. Tapi sama saja. Dan beliau itu tiap malam sebelum tidur itu bertasbih sebanyak 1.000 kali. Itu kenapa 1.000 kali? Karena beliau itu punya jahitan yang itu memintal sampai 1.000 pintalan. Jadi itu dia memintal itu sambil bertasbih kepada Allah sebanyak 1.000 kali. Tidak akan tidur kalau itu belum selesai. Itu Abu Hurairah. Umurnya Abu Hurairah itu 78 tahun. Umurnya Abu Hurairah. Dan beliau wafat dimakamkan di Baqi. Baqi itu mana? Baqi itu mana? Hah? Ya, di mana? Di kota mana? Oh, ke Madinah. Ada pemakaman Baqi, ada pemakaman Ma'la. Baqi itu di Madinah. Ma'la itu di Mekah. Itu pemakaman di Mekah itu namanya Ma'la. Di Madinah namanya Baqi. Beliau dimakamkan di Baqi. Itu namanya Abu Hurairah, orang yang sangat cerdas, orang yang sangat terkenal. Kita langsung masuk kepada pembahasan. Bahwasanya Abu Hurairah ini pernah mendengar Rasulullah bersabda,
mana haitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Yang dilarang itu jauhi. Jangan tanya kenapa. Contoh misalnya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Sesungguhnya minum-minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, atau mengundi nasib dengan anak panah itu adalah sebuah kotoran atau najis dari perbuatan syaitan. Kita tidak usah tanya kenapa tidak boleh minum minuman keras. Tidak usah tanya kenapa. Kenapa kok tidak boleh berjudi? Orang judi kan jadi kaya. Tidak usah tanya. Yang dilarang sudah, jangan dilakukan, jauhi. Karena semua itu pasti ada hikmahnya. Kita tidak usah tanya. Kalau banyak tanya nanti kayak orang Yahudi, kayak orang Bani Israel itu banyak tanya. Kalau banyak tanya itu nanti berbahaya. Contoh misalnya, kita dilarang makan daging babi, kan ya? Tidak usah tanya kenapa. Nanti kalau tanya kenapa, nanti bisa jadi daging babi halal. Kok bisa? Karena misalnya ketika kita tanya kenapa, oh karena daging babi ada banyak kumannya, ada banyak ininya, zat ini dan itu. Orang Amerika itu ketika menyembelih daging babi kemudian sudah siap untuk dikonsumsi, daging babi yang ada di Amerika itu jauh lebih sehat dibanding daging ayam yang ada di Indonesia. Oh, berarti lebih baik makan daging babi. Nah, bakal banyak tanya. Ketika itu sudah dihilangkan, bukan berarti kemudian jadi halal. Misalnya, minum minuman keras. Kenapa? Karena memabukkan. Kalau saya tidak mabuk gimana? Repot. Banyak tanya. Kalau sudah dilarang ya sudah. Tidak usah banyak tanya. Nanti jadi rusak itu. Kadang-kadang guru itu juga seperti itu. Tidak terlalu banyak alasan. Oh kamu tidak boleh gini. Kenapa? Tidak usah tanya. Guru itu kadang mikirnya panjang. Tidak usah tanya. Tidak boleh gini ya sudah, titik sudah. Tidak usah tanya kenapa. Apalagi kalau dalam ilmu tasawuf, orang-orang yang bertarekat itu tidak akan pernah bertanya kepada gurunya kenapa. Kalau sudah diperintahkan baca ini 100 kali, ya sudah, diam. Tidak pernah tanya kenapa. Tidak usah tanya. Itu adabnya murid kepada guru itu tidak usah tanya kenapa ketika dilarang sesuatu atau diperintahkan sesuatu, tidak usah tanya. Tidak usah tanya kepada gurunya. Ini juga seperti itu. Syariat Allah itu juga seperti itu. Tidak usah tanya kenapa dilarang. Tidak usah tanya. Karena larangan itu bisa jadi itu larangan yang haram atau paling minimal larangan yang makruh. Contohnya, la tu'adzibu bi'adabillah. Jangan menyiksa dengan siksa Allah. Itu ada larangan kita menyiksa hewan dengan siksanya Allah. Apa siksanya Allah? Api, neraka. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menyiksa hewan dengan dibakar, tidak boleh. Ini larangan. Tidak usah tanya kenapa, tidak usah. Langsung tidak boleh. Jauhi, tinggalkan. Atau misalnya ada larangan itu tidak bersifat haram, tapi bersifat makruh. Tapi itu pun juga tetap kita dianjurkan untuk menjauhi. Contohnya ada satu hadis Nabi, la ta'kulul basal anni. Jangan memakan bawang yang mentah. Bawang yang mentah. Itu apalagi mau masuk masjid. Ketika tanya, kenapa kok tidak boleh makan bawang mentah? Ya karena baunya. Kalau baunya sudah dikasih ini, kasih itu, nanti kan tidak bau. Ini memperbolehkan. Tidak usah banyak tanya. Dilarang ya sudah, titik, sudah. Tidak usah banyak tanya. Guru rata-rata seperti itu. Biar murid itu tidak banyak protes. Ya sudah, satu kata, sudah kamu tidak boleh kayak gini. Ya sudah. Kadang muridnya terlalu pintar. Oh kenapa? Kok gini? Dijawab lagi. Oh, terus kenapa kok gini lagi? Banyak tanya. Nanti akan bernasib seperti orang-orang Bani Israel itu. Nanti akan diceritakan di sini. Contoh lagi misalkan larangan tapi bersifat tidak haram. Contoh la ta'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri. Itu kalau kita lihat dari sisi dunia gaib, itu karena
setan-setan sama jin-jin itu makanya tangan kiri. Coba lihat kalau ada orang kesurupan, ya, kemudian dia minta makan misalnya, pasti tangan kiri. Misalnya lihat ada orang kesurupan, dan dia itu orang kesurupannya saya pengen makan apa gitu misalkan, minum atau makan daging misalnya, lihat tangan kiri. Jin-jin sama setan-setan itu tangan kiri. Kalau ada orang makan pakai tangan kiri itu dibarengi sama setan. Ya awal-awalnya cuma jadi teman di sampingnya. Bisa jadi nanti semakin hari semakin masuk ke tubuhnya. Akhirnya tubuhnya dirasuki sama setan-setan itu. Jin-jin itu. Makanya omongannya juga mirip-mirip sama setan. Kayak misalkan ada larangan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Nggak usah tanya kenapa. Oh, saya kan di situ misalkan berduaan tapi tidak melakukan apa-apa. Kalau ada dua orang berdua-duaan, yang ketiga adalah setan. Kadang-kadang orang juga tidak paham, yang ketiga adalah setan itu ngajak orang ketiga. Oh, berarti orang ketiga setan, bukan. Artinya ada setan yang di situ, yang bisik-bisiki, kamu berzina, kamu berzina, kamu berzina. Walaupun cuma dua orang, ketiganya tidak kelihatan, setan itu namanya. Apalagi ngajak temennya, sini kamu berprofesi sebagai setan. Bukan kayak gitu. Setannya ada, pasti ada. Jangan tanya wala taqrabuz zina. Oh, saya tidak berzina kok. Berdua-duaan di tempat-tempat yang tidak, saya tidak berzina. Walaupun tidak berzina tetap tidak boleh. Dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi berzina. Oh, kalau berzina itu kan nanti agar nanti anaknya takut tidak jelas nasabnya. Kalau misalkan tidak punya anak, gimana? Kan tidak apa-apa. Kebanyakan tanya kayak gitu. Akhirnya kan jadi alasan misalkan berzina tapi menggunakan alat kontrasepsi. Ini kan tidak hamil. Kenapa kalau berzina tidak boleh? Karena nanti ketika punya anak nasabnya tidak jelas. Kalau tidak punya anak gimana? Kan direka-reka terus itu. Jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Nah, maka ketika ada larangan, jauhilah. Ini sudah jelas dari hadis ini. Yang disuruh menjauhi itu adalah yang dilarang. Ya, ini penting ini. Yang disuruh untuk menjauhi adalah yang dilarang, bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Catat ini. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang untuk kita menjauhi adalah yang kita diperintahkan untuk menjauhi adalah yang dilarang, bukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Karena sebagian kelompok sekarang itu mengatakan, kenapa kamu kok tahlilan? Itu kan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ingat, yang disuruh menjauhi bukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi yang dilarang. Karena tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bukan berarti kemudian haram, bid'ah, apalagi sesat, bukan. Kemarin sudah pernah saya jelaskan ada beberapa faktor kenapa Rasulullah tidak melakukan sesuatu, kan ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Yang kita diperintahkan untuk menjauhi itu adalah yang dilarang, bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jangan kemudian pakai alasan, itu kan tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak usah makan sate. Rasulullah juga tidak makan sate. Tidak usah makan nasi goreng. Rasulullah tidak makan nasi goreng. Tidak usah beli mobil, tidak usah beli motor. Repot semua. Kalau haji pakai unta. Kalau pengen hati-hati, ontanya naikkan pesawat. Kan tetap naik onta itu nanti. Semua masa harus dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu juga manusia biasa. Yang dipikirkan bukan cuma semuanya yang disyariatkan, tapi mikirkan dirinya sendiri, mikirkan keluarganya, mikirkan umatnya, mikirkan ini, mikirkan itu. Tak mungkin semua harus dicontohkan sama Rasulullah. Tak mungkin, secara akal itu tidak mungkin. Rasulullah umurnya terbatas. Semuanya masa harus dicontohkan dari ibadah-ibadah. Kita tuh gampang, yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya sudah lakukan. Di sini sudah jelas, yang dilarang jauhi.
Bukan yang tidak dilakukan Rasulullah jauhi, bukan. Nah, makanya jangan sampai kita bertanya terlalu banyak tentang urusan keharaman dari syariat. Kecuali ada beberapa keharaman itu yang juga diperbolehkan tapi karena kondisi darurat. Contoh, ada orang kelaparan. Di situ tidak ada makanan yang halal sama sekali. Adanya cuma bangkai. Boleh apa enggak makan bangkai? Oh, enggak boleh. Kan contohnya tadi itu, ada orang kelaparan, di kanan kirinya itu tidak ada makanan yang halal. Kalau dia tetap bertahan seperti itu, dia bisa mati. Adanya cuma bangkai. Minumannya adanya cuma minuman keras. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Tapi perkara yang haram itu diperbolehkan ketika darurat itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau sudah merasa bahwa dia terselamatkan, minum sudah dia ngerasa sudah tidak haus, tidak boleh diteruskan. Secukupnya. Itu kalau perkara yang haram. Dan kita tidak boleh mengkonsumsi perkara yang haram selama tidak benar-benar darurat, tidak mati atau tidak menimbulkan bahaya. Kadang-kadang orang berobat pakai perkara yang haram. Apa obatnya? Obat tokek. Dikira obat cuma itu. Banyak obat itu. Apalagi kodok pakai obat apa, penyakit apa gitu. Sate kodok, kalau tidak sekalian sate komodo. Nah, yang dilarang jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Kenapa kok beda antara larangan dengan perintah? Kalau perintah disuruh mengerjakan semampu kita. Karena orang itu tidak akan mungkin mampu untuk menjalankan perintah sebenar-benarnya. Fattaqullaha mastata'tum. Di satu hadis, di satu ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Urusan menjalankan kewajiban semampu kita. Semampu kita itu harus benar-benar dipahami. Contohnya misalnya, sholat duhur, maghrib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa kamu kok sholat cuma maghrib saja? Ya mampu saya maghrib. Bukan seperti itu maksudnya. Sholat semuanya, tapi caranya mengerjakan semampu kalian. Itu. Contoh misalkan tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tidur miring. Tidak bisa tidur miring, terlentang. Tidak bisa terlentang, pakai isyarat. Tidak bisa isyarat, kuburkan, sudah waktunya mati itu. Jadi maksudnya semampu kalian itu kita tetap menjalankan. Mbak, kenapa kok udah pakai ini baju yang tertutup? Saya mampunya pakai rok. Itu bukan mampunya. Jadi orang-orang yang pakai rok itu tidak mampu beli kain sampai ke situ, sampai ke bawah itu. Jadi bisanya ya pakai pakaian adiknya itu. Anaknya itu mestinya pantas dipakai sama anaknya itu. Jadi urusan perintah itu kita semampu kita, tapi dengan syarat, artinya kita tetap menjalankan kewajiban, bukan dengan makna yang kayak tadi itu. Sholatnya cuma maghrib saja. Kenapa? Karena saya mampunya cuma maghrib. Sholat semuanya, tapi caranya sesuai dengan kemampuan kita. Islam itu tidak sulit. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Di dalam agama Islam tidak ada yang sulit. Semua diberi kemudahan oleh Allah. Orang sholat dalam bepergian boleh digabung. Bukan berarti tidak boleh sholat. Bukan berarti tidak wajib sholat. Tetap wajib sholat. Boleh digabung, namanya sholat jama'. Boleh dikosor, namanya sholat diringkas. Yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Makanya kita itu ketika menjalankan perintah, maka kita lakukan semampu kita. Bukan berarti kita tidak melakukan sama sekali. Walaupun kita tidak bisa melakukan semuanya, tapi bukan berarti menggugurkan semuanya. Kalau misalnya kita bisanya cuma sholat, puasanya tidak bisa, ya sholat, bukan berarti kemudian mending tidak usah sekalian. Ya sholat dulu, nanti bertahap, nanti kemudian berlanjut ke puasa. Dan dari hadis ini ada satu pelajaran yang begitu sangat berharga. Kenapa Rasulullah itu mendahulukan
larangan dibanding perintah, karena urusan larangan itu pembahasan yang cukup penting. Kalau menjalankan perintah, insya Allah itu mudah. Semua orang itu insya Allah bisa. Sholat, zakat, puasa. Tapi untuk menjauhi larangan itu susah. Makanya pahalanya lebih besar menjauhi larangan dibanding melakukan perintah. Ada orang itu yang kelihatannya tidak ibadah. Diam saja. Tidak sholat, tidak ini, tidak itu, tidak baca Quran. Tapi niatnya menjaga lisan agar tidak berbohong, menjaga lisan agar tidak mengadu domba, memfitnah, menggibah, maka dia mendapatkan pahala. Menjaga diri agar tidak melakukan larangan. Jadi dikira ibadah itu kemudian ada gerak-geriknya, mulutnya ngomong, tubuhnya ada gerakannya, bukan. Bisa jadi orang diem itu aja di rumah, tidak kemana-mana, dapat pahala banyak. Kenapa? Niatnya untuk menjauhi larangan daripada nanti di luar melihat maksiat, melihat ini, melihat itu. Ini kan bahaya. Makanya untuk urusan perintah itu kita lakukan semampu kita. Orang misalkan wudu, tidak ada air, gimana? Boleh? Tayamum. Atau ada air tapi tidak apa? Tidak boleh menggunakan air. Boleh tayamum apa tidak boleh? Boleh. Jadi agama Islam itu sangat gampang. Sangat gampang, tidak ada yang sulit. Kemudian lanjutan dari hadis itu, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasrata masailihim. Karena orang-orang sebelum kalian itu menjadi rusak, binasa sebab terlalu banyak tanya. Mereka tuh banyak tanya. Contohnya siapa? Contohnya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa ini pernah suatu ketika diperintahkan Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Kemudian mereka tanya, seandainya tidak tanya kan tinggal sembelih saja kan ya. Kita tinggal sembelih sapi. Mereka tanya, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu inha baqaratun la faridu wala bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Tanya, sapi yang bagaimana? Sapi yang tidak tua juga tidak muda, pertengahan antara tua dan muda itu. Saya tanya lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, warnanya apa? Tanya lagi, dijawab oleh Nabi Musa. Qala innahu yaqulu inha baqaratun safra'un faqi'ul launuha tasurun nadirin. Sapi yang warnanya kuning, agak ketua-ketuaan, yang sekiranya enak dipandang. Sapi semacam sapi sawo matang gitu. Kemudian ditanya lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Itu yang bagaimana? Sapi itu kan kayaknya banyak yang mirip-mirip. Itu yang coba jelaskan lagi gimana? Banyak tanya itu. Dijawab lagi sama Nabi Musa, qala innahu yaqulu inna baqaratul la dalulun tusirul arda wa la taskil harsa musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kok ada yang nyaut padahal ini surat Al-Baqarah. Nah, ini kan sudah hafal surat Al-Baqarah, masa ada yang nyaut. Ini bagaimana? Sapi itu kan mirip-mirip. Ya sudah, cari sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak dan juga tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Nah, sudah, setelah itu baru dia menyembelih itu. Dan hampir-hampir tidak menemukan, tidak menyembelih. Akhirnya ternyata itu memang ada satu riwayat, satu cerita tentang sapi ini. Banyak ayat-ayat surat-surat di dalam Al-Qur'an yang namanya pakai nama hewan. Ada Baqarah, ada Al-Fil, gajah, ada An-Naml, semut, ada Al-Ankabut, laba-laba, ada apa lagi? Lupa. Ini ada ceritanya terkait tentang sapi yang diperintahkan Nabi Musa untuk menyembelih. Jadi dulu itu pada masanya Bani Israel ada orang yang terbunuh. Kemudian ini masih menjadi perdebatan siapa yang membunuh. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Musa.
Akhirnya Nabi Musa berijtihad untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Kemudian akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Apa hubungannya dengan sapi? Orang-orang heran. Apa hubungannya dengan sapi? Itu nanti ketika sapi itu sudah disembelih, kemudian sapi itu nanti dipukulkan kepada orang yang dibunuh itu. Nanti yang dibunuh ini hidup kembali. Setelah hidup kembali, nanti yang dibunuh ini bisa mengatakan siapa pembunuhnya. Seandainya sekarang ada, enak ya. Cari sapi, tapi sapinya saya butuh butuh uang berapa? Sekitar 15 juta ya untuk beli sapi, untuk disembelih itu. Akhirnya itu tadi, karena cari sapi dengan jenis yang seperti itu susah, ya gara-gara kebanyakan tanya. Nggak usah banyak tanya kalau dikasih perintah itu. Sudah kamu sekarang gini, ya sudah lakukan, nggak usah banyak tanya. Tambah menyulitkan diri. Akhirnya ternyata itu sapinya, jadi kadang ada satu kasus itu musibah bagi orang lain, ternyata juga manfaat bagi orang yang lain juga. Ternyata sapinya ini adalah sapi milik anak yang begitu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu sapinya, jadi ini ada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia itu begitu sangat taat sekali kepada orang tuanya. Apa-apa pasti ingat kepada orang tuanya. Setiap malam itu laki-laki ini membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk sholat, dan sepertiga untuk bersama ibunya. Ketika kemudian pagi, laki-laki ini cari kayu, kemudian kayunya dijual. Hasilnya itu sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk sedekah, dan sepertiganya untuk ibunya. Jadi ini laki-laki yang begitu sangat berbakti, sangat soleh sekali. Ini pantas untuk dijadikan pasangan hidup. Kemudian suatu hari ibunya itu memerintahkan untuk menjual sapi, kebetulan punya sapi. Menjual sapi dengan harga 3 dinar. Akhirnya laki-laki ini langsung berangkat ke pasar Senenan. Di sana ketemu sama orang. Tapi itu sebenarnya bukan orang, tapi malaikat. Ditanya, kamu mau jual berapa ini? 3 dinar. Karena ini pesan dari ibu saya. Orang ini ngasih harga. Bagaimana kalau saya beli dengan harga 6 dinar, tapi kamu tidak usah musyawarah sama ibumu? Tidak mau. Tidak mau dia dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Kata laki-laki ini, seandainya engkau membeli sapi ini dengan harga seharga emas yang banyak, maka saya tidak akan menjualnya kecuali dengan bermusyawarah kepada ibuku. Ini laki-laki. Akhirnya balik lagi ke ibunya. Ini ibu, sapinya mau dibeli dengan harga 6 dinar, bagaimana? Akhirnya ibunya bilang, ya sudah, tidak apa-apa. Ini balik ke sana. Nanti kalau misalkan mau dibeli dengan harga 6 dinar, kasihkan aja. Setelah balik ke sana, ketemu lagi sama orang yang tadi itu. Orang ini memberikan harga yang lain lagi. Bagaimana kalau aku beli sapimu ini dengan harga 12 dinar? Lebih tinggi lagi. Tapi kamu tidak usah ngomong sama ibu kamu, tidak usah musyawarah. Hanya tidak mau. Tetap ini laki-laki ini tetap balik lagi ke rumahnya dan minta saran dari ibunya. Kata ibunya, itu yang datang itu bukan orang itu malaikat. Untuk menguji kamu itu, apakah kamu taat kepada orang tua atau tidak. Akhirnya bilang itu orang yang mau beli itu, sudah pergi ke ibumu. Pergi ke ibumu, kemudian tidak usah dijual ini sapi ini. Nanti akan ada orang yang membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sehingga kemudian dibelilah sama orang yang tadi diperintahkan Nabi Musa itu.
dengan harga yang jauh lebih tinggi karena sapinya ini agak istimewa, agak aneh. Ini kenapa mereka bisa binasa seperti itu? Terlalu banyak tanya kepada nabinya. Orang banyak tanya dan yang tidak penting itu tidak bagus. Kecuali tanya tapi ada yang penting. Urusan ilmu misalkan tidak tahu hukumnya, tanya adalah apa. Tapi yang tidak begitu penting tanya bisa jadi rusak. Contoh yang lain, misalkan contohnya dari Nabi Musa. Nabi Musa itu, umatnya Nabi Musa itu pernah ditanya, kalian itu kalau mau ibadah hari apa? Karena umatnya Nabi Musa itu agak sedikit berontak, agak sedikit banyak protes. Akhirnya mereka itu bilang hari Sabtu. Kami mau ibadah hari Sabtu saja. Hanya diuji sama Allah. Diuji sama Allah, hari Sabtu itu biasanya mereka cari ikan, tapi pada saat itu dia tidak cari ikan. Ternyata tiap hari Sabtu itu ikannya banyak di laut itu. Oh, ini kita kan dilarang cari ikan hari Sabtu. Kita diperintahkan untuk ibadah. Akhirnya diakal-akali sama ini umatnya Nabi Musa itu. Jadi mereka tetap tidak cari ikan, cuma di pinggir laut itu dia buat semacam lobangan yang begitu sangat dalam. Jadi nanti ketika air pasang, masuk ke situ ikannya. Jadi tidak cari ikan. Hanya ditanya sama Nabi Musa pada suatu hari, kenapa kamu hari Sabtu kok tetap bawa ikan? Saya tidak cari, Nabi Musa, datang sendiri ke situ. Ini terlalu banyak akal-akalan. Saya sudah, kalau sudah diperintahkan hari Sabtu ibadah, ya ibadah. Tidak usah, kalau dilarang cari ikan ya sudah, tidak usah cari ikan. Sehingga sebagian dari mereka ada yang berubah menjadi qiradatan khasiin, menjadi monyet. Karenanya kita itu urusan larangan ya sudah jauhi, urusan perintah ya sudah lakukan semampu kita. Semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena umat-umat terdahulu itu rusak, binasa, terlalu banyak tanya. Dan waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan berbedanya mereka dengan nabi-nabi mereka. Kalau pengen selamat, tidak usah banyak tanya. Kalau pengen selamat, yang dilarang jauhi, yang diperintahkan lakukan sebisanya. Sebisanya dengan arti yang tadi itu. Jangan cuma separuh-separuh. Kenapa kok cuma pakai rok mini? Saya tidak kuat bisa pakai ini, pakai apa namanya? Apa? Bukan, apa namanya? Rok yang sampai bawah itu apa namanya? Rok ya? Bukan, apa namanya itu? Ada. Oh, maxi ya, maxi. Saya tidak bisa pakai maxi. Ya bukan kayak gitu maksudnya. Urusan perintah itu dilakukan sebisa mungkin. Jangan banyak alasan. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Kadang guru-guru itu ngetes sama murid itu kayak gitu. Murid kadang tidak paham. Nggak usah ini. Contoh misalnya, ada yang pernah tanya ke saya, salah satu murid saya mau kerja ini. Saya bilang langsung, tak usah. Itu bukan karena tanpa alasan, karena saya tahu backgroundnya seperti apa dan yang pekerjaannya itu kayak apa. Tidak usah banyak tanya kenapa, tidak usah banyak tanya. Ya sudah, titik, sudah, jangan dilakukan. Kenapa? Ada orang itu tanya ke saya itu, saya mau kerja jadi editing video YouTube. Jadi dia itu mau jadi editor. Nah, jadi editor video YouTube. Jadi orang ada YouTuber, kemudian dia itu ditawari untuk jadi yang edit video itu. Kemudian saya bilang coba kirim linknya itu, orang yang jadi YouTuber itu, tak lihat video-videonya kurang manfaat. Cuma saya tidak bilang kurang manfaat. Di sebagian ada provokatif yang pro kontra kayak itu. Nanti khawatir banyak dosanya karena itu ditonton banyak orang. Di samping itu karena YouTubernya ini laki-laki juga cukup ganteng, itu takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah bilang tidak usah ya sudah, titik. Karena kadang-kadang guru itu udah mau panjang lebar, sudah tidak usah ya tidak usah, iya ya iya gitu.
Ya, murid sekarang terlalu cerdas. Cek tanya aja. Kebanyakan tanya nanti kayak orang Bani Israel itu. Suruh cari ini, nggak usah tanya ini gimana, ya sudah cari aja. Itu namanya menyulitkan diri sendiri. Silakan yang mau tanya. Kalau tanya seperti ini tidak apa-apa. Bukan sifatnya Bani Israel kalau kayak gini. Silakan tanya. Tidak ada yang tanya. Ya, silakan. Ya termasuk penting gitu. Termasuk penting. Ya termasuk enggak apa, termasuk hal yang penting itu. Masalah itu. Artinya tanya yang enggak bagus, tanya yang terlalu mendetail. Kayak tadi itu. Suruh nyembelih sapi. Sapi yang gimana? Cari yang perawan. Setengah perawan. Gimana caranya kita tahu dia perawan atau enggak perawan? Oh di USG apa? Terlalu mendetail. Oh kalau yang perawan nanti yang warnanya apa? Nah, ya warnanya ini. Nanti ini yang warnanya kayak gini banyak mirip. Cari yang kayak ini. Nggak usah. Kamu aja disembelih. Jadi itu tanya yang terlalu mendetail. Agama Islam agama yang mudah. Ya sudah kalau diperintahkan kita paham ya lakukan. Tapi menurut pemahaman yang benar. Jangan dipahami sendiri. Boleh dikosor. Tapi dia make up. Oh ini bentar lagi duhur. Langsung wudu. Dandani lagi padahal dandanan ini butuh 2 jam. Boleh dijam. Tapi tidak jaga kebiasaan. Ini yang masih ada pakai make up, ada kira pakai make up. Jadi yang boleh jamak cuma itu. Terus itu make upnya pakai ini, pakai arang gitu. Terus misalkan sakit, boleh juga menjamak. Kalau sekiranya oh nanti daripada kayak gini agak susah, nanti saya sholat lagi, nanti kena air lagi, jamak dah apa? Agama Islam mudah. Atau hujan misalkan, hujan, sedangkan dia sholatnya itu biasanya di masjid, boleh untuk menjamak. Jadi urusan jamak itu lebih gampang, tapi urusan qasar itu harus dalam perjalanan yang sudah lebih kira-kira 84 km. Urusan jamak tidak harus. Tapi jarang-jarang seperti ini dilakukan. Kalau tidak dalam kondisi terpepet ya jangan dilakukan, dikit-dikit jamak. Perjalanan sini ke sana jamak, enggak sampai 2 kilo. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.